Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan masak menu sehari-hari. Nah, untuk kali ini menunya sangat sederhana kembali. Tapi kali ini Umi nggak masak sayur ya, karena kayaknya hari ini tidak berselera untuk makan sayur. Nah, kali ini kita tidak akan bercerita tentang pelakor. Kenapa tidak akan bercerita? Karena sepertinya kita stop dulu untuk cerita pelakor. Nanti kita akan lanjut di part 2 yang di video sebelumnya kan ada part 1 tuh. Nah, yang di part 2 nanti ya teman-teman bisa ketik di kolom komentar siapa yang mau lanjut di part 2. Nah, untuk kali ini kita akan cerita tentang masakan aja ya. Nah, kali ini Umi masaknya ditemenin sama Cika. Cika adalah gadis, anak gadis sih sebenarnya. Cika ini anak gadis Umi, dia masih kelas 10 di SMK. Dia ngambil jurusan boga, makanya dia agak sedikit tertarik dengan masak-memasak. Apalagi pada saat Umi masak, dia selalu ngebantuin, entah jadi cook helper atau sekedar ya teman ngobrol, atau teman yang minta tolong ambilin ini, ambilin itu, sekedar itu aja, atau potong ini, potong itu. Lumayan lah ya kalau masak ada temennya, itu sangat menyenangkan. Nah, untuk menu kali ini kita masak tahu. Tahunya akan kita tumis pakai bumbu, kemudian tempenya akan kita bikin sambal aja, kemudian nanti ada ikan, entah ikannya nanti mau dibikin apa, kita ngalur aja ya, ngikutin selera pada saat sedang memasak. Jadi kadang sedang memasak itu tiba-tiba berubah pikiran, oh kayaknya enak dibikin ini nih, atau enak dibikin ini nih, yang tadi planningnya mau masak ini, ternyata pada saat masak berubah. Nah, kadang sekali berubah jadi kayak apa sih namanya, kayak ada ide baru kayak gitu ya. Lumayan lah kadang saat ide itu keluar di tengah memasak. Nah, ini bawang merahnya kita kupas terlebih dahulu. Untuk cabenya, cabai udah Umi petekin semua ya. Jadi untuk cabenya ini udah kita buang tangkainya. Nah, teman-teman bisa lihat cara jika memotong tempe bagaimana, sangat rapi sekali, beda dengan emaknya ya. Emaknya kadang acak-adut. Tapi kalau anak gadis yang motong rapi sekali, panjang pendeknya itu presisinya itu rata, sama banget. Jadi dia sering bilang katanya kalau motong itu, kalau mau panjang, kalau mau pendek, jangan ada yang panjang ada yang pendek, jadi kayak campur gitu. Nah, kalau Umi beda lagi. Kalau Umi ya ada yang panjang ada yang pendek, yang nggak sama bentuknya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting masakan itu tuh kadang rasanya yang lebih diutamakan. Tapi ada beberapa juga yang lebih suka lihat bentuk masakannya daripada rasanya. Tapi kalau Umi pribadi dan keluarga Umi sih ya, suami sama anak-anak, dia lebih suka rasanya, kadang mengabaikan bentuk yang tidak beraturan. Ya dimaklumin lah ya, karena emaknya atau istrinya bukan chef. Sekedar ibu rumah tangga yang membuat konten di YouTube ya. Jadi kayak ginilah, yang penting rasanya tuh masakannya enak ya. Nah, ini kita lanjut kembali memasaknya. Karena hari ini hari libur, hari ini kan tanggal merah ya, jadi masaknya ditemenin. Makanya enak kalau tanggal merah tuh masaknya ditemenin. Coba kalau bukan tanggal merah, masaknya tuh sendirian, pagi-pagi sendirian, pagi-pagi udah nyiapin bekal. Jadi kalau mau ditemenin ya nggak mungkin lah ya, karena kan anak-anak itu kalau pagi dia sibuk sendiri-sendiri. Yang nomor 1 dia sibuk kuliah, terus yang nomor 2 dia sibuk menyiapkan untuk pergi kerja, terus yang ketiga keempat juga menyiapin perlengkapan buat sekolah. Jadi nggak mungkin dong ya kita minta tolong buat nemenin kita masak di dapur. Jadi itu sangat tidak mungkin sekali. Makanya kalau hari biasa itu masaknya emang bener-bener sendirian. Tapi kalau hari libur kayak gini ya ada temennya masak, nggak apa-apa ya. Nah, ini cabenya walaupun sedikit kita blender aja. Kenapa di blender? Karena itulah fungsi blender. Dia diciptakan untuk menghaluskan segala jenis yang kasar-kasar. Jadi ya udah, kalau punya blender manfaatin, jangan disimpan. Karena kalau disimpan bakal rusak lah ya. Terus kita nggak punya kesempatan untuk makainya kalau dia udah rusak. Makanya kalau beli blender ya dipakai. Blendernya dipakai tiap hari, walaupun ngeblendernya itu sedikit, nggak apa-apa, tinggal colokin, pencet berapa detik
detik udah halus, mudah sekali bukan? Ketimbang kita harus ngulek-ngulek kayak gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang lebih suka ngulek. Katanya beda rasanya antara ngulek dengan ngeblender. Tapi kalau menurut Umi rasanya sih sama aja. Kenapa Umi bilang sama aja? Karena dari tahun berapa ya Umi ngeblender? Pokoknya dari sejak nikah deh. Nikah udah 21 tahun ya. Nah jadi pas udah nikah itu kan gak bisa ngulek, dari gadis gak bisa ngulek, makanya langsung beli blender. Kata Pak suami, di blender aja, yang sulit-sulit, yang kasak-kasak blender aja, ngapain menyusahkan diri, dia bilang kayak gitu. Ya udahlah ya, jadi di blender. Makanya sampai sekarang pun tetap ngeblender. Itu udah berapa kali ganti blender ya selama 20 tahun itu, 4 kali atau 5 kali ya ganti blender, karena kan blender dipakai terus pun rusak. Masih mending dong ya dipakai terus rusak daripada enggak dipakai sama sekali tapi dia rusak, itu sangat menyakitkan. Jadi kalau dia rusak sebenarnya enggak semuanya rusak. Kalau kita pemakaiannya itu terlalu banyak dan terlalu sering, nah itu dia memang cepat rusak, karena ada yang tembaga di dalamnya itu katanya mudah terbakar, kata Pak suami, kalau kapasitasnya melebihi kapasitas yang seharusnya. Oh begitu. Makanya kalau ngeblender itu ya sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak di blender dalam jangka waktu lama pula, bau angit kayak gitu ya. Itu kata Pak suami. Nah jadi nah ini gasnya habis pula ternyata. Itu apinya sepertinya ngecil, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita beli gas. Nah ini karena kita mau bikin tahu yang dibumbuin, makanya ini bumbu-bumbunya kita iris semua. Di sini ada tomat, ada daun bawang, ada cabai, terus ada cabai setan juga, tapi cabai setannya yang warna hijau ya, yang masih muda. Kemudian bawang putih, bawang merahnya kita iris aja. Masak seperti biasa. Nah ini masih proses untuk mengiris-ngiris. Ini sepertinya gasnya habis deh. Iya emang habis, kayaknya ngecil ya apinya. Teman-teman bisa lihat nggak itu gasnya? Kayaknya apinya kecil sekali. Tapi kayaknya anak Umi nggak sadar deh kalau gasnya habis. Makanya kayak lama banget ngegorengnya. Kalau kita ngegoreng itu pakailah api besar, biar apa? Biar cepat garing. Apalagi ngirisnya tipis-tipis ya. Kecuali kalau ngirisnya tebal, janganlah pakai api yang gede. Kenapa? Karena di luarnya mateng, di luarnya garing, di dalamnya mentah. Makanya kalau ngegoreng itu menyesuaikan. Pakai api besar kalau yang digoreng itu tipis-tipis. Nah tapi kalau yang digoreng itu tebal-tebal ya apinya kecil, cenderung sedang kayak gitu ya. Menyesuaikan lah, masak itu kadang menyesuaikan, pintar-pintar kita lah, pandai-pandai kita. Oh iya, itu ada kue pare. Jadi tadi pas pulang dari pasar, Umi itu kan langsung bikin kue pare, karena request dari Pak suami, jadi bikin kue pare. Bikin kue parenya nggak banyak, cuma segitu aja, lumayan lah ya buat teman ngopi nanti siang. Terus lanjut masak. Nah teman-teman, jika mau resep kue pare, teman-teman bisa cek di channel Umi juga ya, ada channel Susi Kitchen. Nah di sana ada banyak sekali resep-resep masakan khas Palembang, terutama kayak pempek, tekwan. Terus ada beberapa kue-kue juga ya, teman-teman boleh cek deh di sana. Bantu subscribe juga pastinya ya. Nah ini ikannya ini ikan mujair. Ini ikan mujairnya bukan ikan yang dipelihara gitu, bukan ya. Ikannya ini hasil nangkap di sungai, itu kata penjualnya. Makanya dia agak beda sedikit, rasanya sepertinya juga beda. Ikan yang nangkep di sungai dengan ikan yang dipelihara itu kalau menurut Umi rasanya agak sedikit beda. Ikan yang di sungai itu rasanya agak sedikit lebih manis karena dikasih gula. Enggak lah ya, pokoknya ya kalau terbiasa makan yang ikan sungai gitu ya, ikan yang lepas bebas di sungai itu beda kok dengan yang ikan dipelihara. Nah ini ikannya udah diangkat, kemudian kita lanjut bikin tumisan. Nah ini videonya ngebut sekali, nggak apa-apa lah ya biar cepat selesai. Oh iya teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, bantu klik like-nya ya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, mohon dibagiin ke sosial medianya. Terima kasih yang udah klik subscribe juga, dan terima kasih yang udah menyimak video Umi sampai selesai. Nah ini kita lanjut masak. Ini
bumbunya kita siram di atas ikan. Nah, terus tahunya dimasukin, ya udah selesai. Kemudian lanjutannya kita akan menumis masih pakai kuali yang sama. Kenapa pakai kuali yang sama? Karena biar nggak banyak cucian ya. Jadi cucian kotornya tuh nggak terlalu banyak. Nah ini kita masak sambal tempenya. Tempenya disambal, sambalnya ditumis dulu. Jangan lupa kasih garam, gula, micin biar sedap ya. Jadi mudah sekali, masaknya juga praktis. Nah seperti ini, selesai. Ya udah, sampai jumpa ya teman-teman di video Umi selanjutnya. Selamat makan dan selamat istirahat atau apa aja lah. Assalamualaikum.